Selamat pagi, selamat hari Sabat, dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran Minggu Doa kita yang terakhir. Tajuk kita pada hari ini ialah Mimbar Pendirian yang Kukuh di Akhir Zaman berdasarkan perkabaran 3 malaikat yang ditulis oleh Ellen G. White. Untuk pengetahuan semua, pelajaran yang akan kita dengar sebentar saja lagi adalah berkisarkan tentang penglihatan Ellen G. White sendiri. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan untuk mendengar pelajaran kita pada hari ini. Saya melihat sebuah kelompok yang berdiri dengan penjagaan yang baik dan teguh, tidak memberikan perhatian kepada mereka yang akan menggoyahkan iman yang mapan. Tuhan memandang mereka dengan penuh hormat. Saya diperlihatkan 3 langkah, perkabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Kata malaikat pendamping saya, celakalah dia yang akan memindahkan blok atau mengaduk pin dari perkabaran ini. Pemahaman yang benar dari perkabaran ini sangat penting. Nasib jiwa-jiwa bergantung pada cara mereka diterima. Saya sekali lagi dibawa ke bawah melalui perkabaran ini dan melihat betapa berharganya umat Tuhan telah membeli pengalaman mereka. Itu diperoleh melalui banyak penderitaan dan konflik yang parah. Tuhan telah memimpin mereka selangkah demi selangkah, sehingga Dia menempatkan mereka di atas mimbar yang kukuh dan tak tergoyahkan. Saya melihat orang-orang mendekati mimbar dan memeriksa dasarnya. Sebahagian mereka dengan gembira segera meminjaknya. Yang lain mulai mencari-cari kesalahan dengan dasarnya. Mereka berharap penambahbaikan dilakukan agar mimbarnya akan lebih sempurna dan orang-orang akan lebih bahagia. Ada beberapa yang melangkah turun dari mimbar untuk memeriksanya dan menyatakan bahwa dasar mimbar itu salah. Tetapi, saya melihat bahwa hampir semua berdiri teguh di atas mimbar dan menasihati mereka yang telah turun untuk menghentikan keluhan mereka. Kerana Tuhan adalah pembangun utama dan mereka berperang melawan Dia. Mereka menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang telah membawa mereka ke mimbar yang kukuh, dan dalam kesatuan mengangkat mata mereka ke syurga dan dengan suara yang nyaring memuliakan Tuhan. Hal ini mempengaruhi beberapa dari mereka yang telah mengeluh dan meninggalkan mimbar, dan mereka dengan rasa rendah hati kembali memijaknya. Saya diarahkan kembali ke proklamasi kedatangan Kristus yang pertama. Yohanes diutus dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mereka yang menolak kesaksian Yohanes tidak mendapat manfaat dari ajaran Yesus. Penentangan mereka terhadap perkabaran yang menubuatkan kedatangannya menempatkan mereka di tempat di mana mereka tidak dapat dengan mudah menerima bukti terkuat bahwa Dia adalah Mesias. Syaitan memimpin mereka yang menolak perkabaran Yohanes untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk menolak dan menyalibkan Kristus. Dengan melakukan ini, mereka menempatkan diri mereka di mana mereka tidak dapat menerima berkat pada hari Pentakosta, yang akan mengajar mereka jalan menuju ke tempat kudus syurgawi. Terbelahnya tabir bait suci menunjukkan bahwa pengorbanan dan amalan orang Yahudi tidak akan lagi diterima. Korban yang agung telah dipersembahkan dan telah diterima, dan Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta membawa fikiran para murid dari tempat kudus duniawi ke syurga, di mana Yesus telah masuk dengan darahnya sendiri
untuk mencurahkan manfaat dari penebusannya ke atas murid-muridnya. Tetapi orang-orang Yahudi dibiarkan dalam kegelapan total. Mereka kehilangan semua terang yang mungkin mereka miliki mengenai rencana keselamatan, dan masih percaya pada pengorbanan dan persembahan mereka yang tidak berguna. Tempat kudus syurgawi telah menggantikan tempat kudus duniawi, namun mereka tidak mengetahui perubahan itu. Oleh kerana itu, mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari perantaran Kristus di tempat kudus. Banyak yang memandang dengan sangat ngeri pada haluan orang Yahudi yang menolak dan menyalibkan Kristus. Dan ketika mereka membaca sejarah pelecehan yang memalukannya, mereka berfikir bahwa mereka mengasihi dia dan tidak akan menyangkal dia seperti yang dilakukan Petrus, atau menyalibkan dia seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tetapi Tuhan yang membaca hati semua orang telah menguji kasih kepada Yesus yang mereka akui dapat rasakan itu. Seluruh syurga menyaksikan dengan penuh minat akan penerimaan perkabaran malaikat pertama. Tetapi banyak orang yang mengaku mengasihi Yesus dan yang menitiskan air mata ketika mereka membaca kisah salib, mencemuh berita baik tentang kedatangannya. Daripada menerima perkabaran itu dengan senang hati, mereka menyatakannya sebagai sebuah khayalan. Mereka membenci orang-orang yang mengasihi penampilannya dan mengeluarkan mereka dari gereja. Mereka yang menolak perkabaran pertama tidak mendapat manfaat daripada perkabaran yang kedua. Mereka juga tidak mendapat manfaat dari penganiayaan yang mempersiapkan mereka untuk masuk bersama Yesus dengan iman ke dalam tempat paling suci di tempat kudus syurgawi. Dengan menolak dua perkabaran sebelumnya, mereka telah menggelapkan pemahaman mereka sehingga mereka tidak dapat melihat terang dalam perkabaran malaikat ketiga yang menunjukkan jalan ke tempat paling suci. Saya melihat bahwa ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, maka gereja-gereja nominal telah menyalibkan perkabaran-perkabaran ini. Dan disebabkan itu, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan menuju ruang Maha Kudus, dan mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari perantaraan Yesus di sana. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mempersembahkan korban yang tidak berguna. Mereka mempersembahkan doa mereka yang sia-sia ke tempat yang telah ditinggalkan Yesus. Dan syaitan yang senang dengan penipuan itu mengambil karakter religi dan mengubah pikiran orang-orang yang mengaku Kristian ini kepada dirinya sendiri. Bekerja dengan kekuatan, tanda-tanda dan keajaiban dustanya untuk mengikat mereka ke dalam jeratnya. Sesetengah ditipu olehnya dalam satu cara dan sesetengah lagi dengan cara yang lain. Dia memiliki delusi berbeza yang disediakan untuk mempengaruhi fikiran yang berbeza. Beberapa melihat dengan ngeri pada satu penipuan, sementara mereka sedia untuk menerima yang lain. Syaitan menipu beberapa orang dengan spiritualism. Dia juga datang sebagai malaikat terang dan menyebarkan pengaruhnya di atas bumi melalui reformasi palsu. Jemaat-jemaat bergembira dan menganggap bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi mereka. Tetapi itu adalah pekerjaan roh yang lain. Kegembiraan akan hilang
dan menyebabkan dunia dan gereja dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Saya melihat bahwa Tuhan mempunyai anak-anak yang jujur di antara umat-umat Advent yang biasa dan gereja-gereja yang jatuh. Dan sebelum malapetaka dicurahkan, para pendeta dan orang-orang akan dipanggil keluar dari gereja-gereja ini dan dengan senang hati akan menerima kebenaran. Syaitan mengetahui perkara ini. Dan sebelum suara nyaring dari malaikat ketiga diberikan, dia membangkitkan semangat dalam badan-badan keagamaan ini, sehingga mereka yang telah menolak kebenaran berfikir bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Syaitan berharap untuk menipu orang-orang yang jujur dan membuat mereka berfikir bahwa Tuhan masih bekerja untuk gereja-gereja. Tetapi terang akan bersinar, dan semua orang yang jujur akan meninggalkan gereja-gereja yang jatuh dan mengambil pendirian mereka bersama dengan umat yang sisa. Pemberitaan perkabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga telah ditemukan oleh sabda inspirasi. Tidak ada pasak atau pin yang harus dilepas. Tidak ada kekuasaan manusia yang berhak untuk mengubah lokasi perkabaran ini, sama seperti menggantikan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama adalah Injil dalam bentuk gambaran dan simbol. Perjanjian baru adalah intinya. Yang satu sama pentingnya dengan yang lain. Perjanjian lama menyampaikan pelajaran dari bibir Kristus. Dan ajaran-ajaran ini tidak kehilangan kekuatannya secara khusus. Perkabaran pertama dan kedua diberikan pada tahun 1843 dan 1844. Dan kita sekarang berada di bawah proklamasi yang ketiga. Tetapi ketiga-tiga perkabaran masih belum diberitakan. Sama pentingnya sekarang seperti sebelumnya, bahwa ia harus diulang kepada mereka yang mencari kebenaran. Dengan pena dan suara, kita harus mengumumkan perkabaran ini, menunjukkan urutannya dan penerapan nubuatan yang membawa kita ke perkabaran malaikat ketiga. Tidak mungkin ada yang ketiga tanpa yang pertama dan kedua. Perkabaran ini harus kita sampaikan kepada dunia dalam penerbitan, dalam pembicaraan yang menunjukkan dalam garis sejarah nubuatan tentang hal-hal yang telah berlaku dan hal-hal yang akan terjadi. Pekerjaan kita adalah untuk menyatakan perintah-perintah Tuhan dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu dalam Amos 4 ayat 12 adalah peringatan yang harus diberikan kepada dunia. Itu adalah peringatan untuk kita secara individu. Kita diminta untuk menyingkirkan setiap beban berat dan dosa yang begitu mudah menimpa kita. Ada pekerjaan untuk kamu, saudaraku, yang harus dilakukan untuk memikul kuk bersama dengan Kristus. Pastikan bahwa rumah Anda dibangunkan di atas batu. Jangan mempertaruhkan kekekalan pada suatu kemungkinan. Anda mungkin tidak hidup untuk mengambil bahagian dalam adegan berbahaya yang sedang kita lalui sekarang. Tidak ada kehidupan seorang pun dari kita yang terjamin untuk waktu tertentu. Bukankah seharusnya Anda berjaga-jaga setiap masa? Bukankah seharusnya Anda memeriksa dengan teliti diri Anda sendiri dan bertanya, apakah kekekalan itu bagi saya? Beban berat dari setiap jiwa adalah seharusnya demikian.
Adakah hati saya diperbaharui? Adakah jiwa saya telah berubah? Adakah dosa-dosa saya diampuni melalui iman di dalam Kristus? Adakah saya telah dilahirkan kembali? Adakah saya memenuhi undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Adakah Anda menghitung semua perkara kecuali mengenai kehilangan pengetahuan yang luar biasa tentang Kristus Yesus? Dan adakah Anda merasakan kewajiban Anda untuk mempercayai setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan? Maka dengan ini berakhirlah bacaan minggu doa kita yang terakhir. Di sini ada beberapa soalan refleksi. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari mereka yang menyatakan kedatangan Yesus yang pertama? Mengapakah begitu penting bagi mereka yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang kedua, bagaimanakah kita dapat secara kreatif menjangkau orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak memahami kebenaran Alkitabiah dengan perkabaran 3 malaikat itu? Jadi, kita boleh jawab soalan-soalan yang dikemukakan tadi di dalam hati masing-masing. Sebelum saya mengundurkan diri, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan syurga, kami telah mendengar satu pelajaran minggu doa yang sangat membuka mata kami. Kami berterima kasih dengan pelajaran pada hari ini karena banyak perkara-perkara penting yang diberitakan untuk memanggil kami supaya mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami berdoa agar Tuhan memimpin kami langkah demi langkah sehingga rumah yang kami bangunkan dibangunkan di atas batu. Tuhan, kami dengan sukacita datang kepadamu dan menyerahkan semua beban berat dan dosa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan pelajaran minggu doa kita yang terakhir. Saya Delvera Dusi, Tuhan memberkati.